Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 Best Insurance Companies yang mengusung tema bertumbuh di masa pandemi. Saat ini kami telah terhubung dengan Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services Handoyo Gunawan Kusuma dan Direktur and Chief Marketing Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnain. Selamat siang Pak Handoyo dan Bu Karin, apa kabar? Halo, selamat siang. Halo. Baik. Baik kalau kita melihat secara industri ini meskipun masih di tengah pandemi tapi sudah ada perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tapi yang ingin kita tahu bagaimana di Aksa Mandiri ataupun di Allianz, apakah juga sama masih tertekan atau justru bisa bertumbuh dengan baik di tahun ini? Kita akan tanya ke Pak Handoyo terlebih dahulu, silakan. Terima kasih Mbak Aneka. Jadi untuk Aksa Mandiri sebenarnya sejak tahun lalu pun kita masih bertumbuh ya. Jadi untuk secara premi neto kita itu tahun lalu kita masih bisa bertumbuh sekitar 17%. Walaupun industri memang ada tekanan di pertumbuhan premi tersebut ya. Jadi yang penting adalah bahwa kita bisa langsung beradaptasi dengan situasi pandemi dan terus melakukan inovasi dan persiapan untuk bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Saya kira itu, Mbak Aneka. Baik, apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan di Aksa Mandiri selama pandemi ini sampai masih bisa bertumbuh? Perubahan-perubahan mendasar yang kita lakukan adalah bagaimana kita tetap harus bisa melakukan transaksi dengan nasabah kita, komunikasi dengan nasabah kita, dan juga tentunya melakukan juga adopsi digital ecosystem seperti yang tadi dibicarakan sedikit ya mengenai dari kesiapan infrastruktur digital kami agar supaya bukan hanya dari nasabah saja mendapatkan kemudahan untuk bisa melakukan hubungan dengan kita, komunikasi dengan kita, juga para tenaga penjual kita pun juga dengan mudah berkomunikasi dengan para nasabah kami dan juga tentunya bagaimana kita bisa melanjutkan melayani nasabah kita dengan baik di masa pandemi. Baik, kita akan coba tanya ke Bu Karin. Bu Karin, kalau di Allianz seperti apa? Ya, pertumbuhan hingga kuartal ketiga tahun 2021 ini dari sisi pendapatan premi bruto, kami berhasil tumbuh sebesar 25% menjadi 17,4 triliun. Ini semua juga didukung dari beberapa adaptasi yang telah kami lakukan sejak masuk ke masa pandemi. Yang pertama itu adalah cara bekerja yang telah berubah. Karyawan-karyawan kami mayoritas bekerja dari rumah. Jadi kami begitu di bulan Maret ya tahun lalu kita segera menyiapkan semua infrastruktur maupun jaringan agar semua karyawan kami tetap bisa sehat di rumah masing-masing bekerja dari rumah WFH, namun tetap bisa melayani nasabah dengan baik. Jadi bukan hanya jaringan tapi cara interaksi kami karena banyak sekali inovasi yang tetap kami luncurkan selama masa pandemi. Contohnya pelayanan-pelayanan digital yang telah kami investasikan sejak beberapa tahun terakhir itu terasa menjadi semakin relevan karena transaksi bukan hanya penyampaian klaim yang bisa dikirim secara online, namun aplikasi asuransi baru dari nasabah baru kami sekarang pun sekitar 97%-nya itu disampaikan secara online. Jadi waktu itu kami sempat bayangkan kalau kami belum berinvestasi untuk teknologi ini, kami bisa mengalami kesulitan ketika agen-agen kami, tenaga pemasar kami itu tidak bisa bertemu langsung dengan nasabah. Namun dengan relaksasi yang diberikan oleh OJK, di mana kami bisa menjual produk-produk secara tatap muka virtual, itu sangat membantu kami untuk bisa mendorong pertumbuhan ini. Baik, artinya ini banyak perubahan yang dilakukan selama pandemi begitu ya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi artinya ada peluang juga mungkin yang bisa diambil dengan adanya pandemi ini. Peluang apa saja yang akhirnya terlahir karena adanya pandemi? Ya, saya lihat ya dari risetnya Mbak Neke, yang pertama itu karena ada pandemi, masyarakat itu semakin sadar mengenai biaya kesehatan yang terus meningkat. Tadi Mas Arief juga sudah sampaikan ya, bahwa karena semakin aware terhadap pentingnya kesehatan, jadi semakin tingginya permintaan atau perhatian
perhatian terhadap produk-produk asuransi. Itu juga yang kami amati. Jadi kami melihat bahwa ada kenaikan mengenai dana darurat, jadi savings itu menjadi perhatian dari banyak keluarga di Indonesia. Sekitar 74% itu mengalokasikan dana darurat lebih tinggi dari sebelum zaman pandemi. Yang kedua, sekitar 78% menyadari pentingnya asuransi sehingga mulai mencari informasi tentang produk-produk yang tersedia. Disitulah peranan kami sangat penting untuk terus melakukan sesi-sesi edukasi dan membuat produk-produk asuransi kami mudah diakses oleh masyarakat yang memang sekarang itu sedang sibuk mencari informasi tentang produk-produk ini. Jadi jangan sampai ketika masyarakat mencari, informasinya tidak ada. Jadi kami pun menyiapkan tenaga pemasar kami agar mudah diakses. Contohnya adalah dengan website kami di allianz.co.id, di mana kami menyiapkan satu fitur mencari agen. Jadi dari website kami, di mana masyarakat yang mencari informasi tentang produk masuk ke website untuk membaca-baca ada produk apa, fiturnya seperti apa, mereka dengan mudah bisa ditemukan dengan tenaga pemasar kami. Itu salah satu contoh peluang yang semakin banyak kami lakukan di masa pandemi. Yang kedua itu menyikapi tadi komen Mas Arief tentang literasi keuangan, itu kami juga semakin aktif membuat acara-acara edukasi. Kan saat kita PSBB, kita berada di rumah, kita punya waktu untuk bisa mengikuti acara-acara webinar maupun Instagram Live yang kami lakukan, dan kami mengajak juga beberapa influencer untuk membagikan tips-tipsnya. Kami bekerja sama dengan berbagai komunitas agar kami bisa juga berbagi ilmu bagaimana sih cara menabung, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis di masa yang sulit ini. Jadi dari sesi-sesi financial literacy ini hingga saat ini ya yang masih bulan inklusi keuangan juga ya di bulan Oktober, kami telah membuatkan sesi hampir ke 450.000 peserta. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Handoyo. Pak Handoyo, kalau di Aksa Mandiri seperti apa mungkin peluang yang bisa terlahir karena adanya pandemi? Tadi Pak Mas Arief juga sudah menyebutkan sedikit ya untuk mendapatkan financial planning yang lengkap. Itu kita harus melihat dari segi bagaimana menabung, bagaimana investasi, bagaimana proteksi. Tadi Ibu Karin juga sudah sedikit membahas bahwa dengan adanya pandemi seperti ini, orang lebih sadar untuk kebutuhan proteksi tadi. Ya, orang lebih sadar untuk bagaimana menjaga kesehatan mereka dan tentunya untuk tetap bisa sehat, dan tentunya asuransi menjadi bagian yang penting di dalam perencanaan keuangan tersebut. Nah, satu hal lagi untuk selain dari peluang untuk tentunya balik kembali ke bisnis core dari asuransi, yaitu melindungi proteksi. Kita juga tentunya melihat dari perubahan behavior nasabah tentang bagaimana melakukan transaksi secara digital. Nah, ini tentunya yang memberikan peluang baru yang mungkin kalau kita tidak mengalami pandemi seperti ini, percepatan tersebut belum terjadi seperti sekarang ini. Jadi kita misalnya bisa mulai memanfaatkan juga dari partner bisnis kita, dari perusahaan induk kami yaitu Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri mempunyai Levin sebagai digital banking mereka, itu akan menjadi bagian dari bagaimana kita juga melayani nasabah dari Bank Mandiri untuk bisa mendapatkan akses kebutuhan untuk proteksi asuransi dari Levin yang ada di Bank Mandiri platform. Dan ini yang merupakan suatu bagaimana kita mengantisipasi perlebaran dari potensi bukan hanya dari sisi bisnis saja, tapi juga melayani masyarakat tentang kebutuhan proteksi yang mungkin akan menjadi lebih penting di saat-saat pandemi seperti saat ini. Ya, dan tentunya ya, pelayanan digital itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Misalnya kita juga menyiapkan apa yang kita sebut telemedicine ataupun teleconsultation. Jadi nasabah yang mungkin ingin untuk bertemu dengan dokter, ingin berkonsultasi dengan dokter, tidak perlu lagi harus datang ke klinik atau ke dokter secara fisikal, tapi bisa melakukannya secara online. Nah, ini kita juga melakukan beberapa juga untuk penambahan dari fasilitas tersebut, misalnya juga untuk menjaga kesehatan mental dari para nasabah kami. Jika pada waktu pandemi seperti sekarang ini banyak orang yang mungkin merasa tertekan, merasa stres, nah ini bisa melakukan call ke dalam
telemedicine kami atau teleconsultation kami untuk mendapatkan arahan-arahan dan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari situ. Baik, Pak Handoyo, dengan banyaknya peluang yang timbul juga di tengah pandemi ini, mungkin boleh disampaikan update terakhir seperti apa sih pertumbuhan premi di Aksa Mandiri hingga hampir akhir tahun 2021 ini? Sampai pertengahan tahun ini kita masih bertumbuh di sekitar 14-15%, dan kita pun juga memberikan peningkatan juga di dalam bagaimana kita melayani nasabah yang mungkin mau untuk melakukan klaim ataupun melakukan penebusan dari polis dan lain sebagainya. Jadi ini tentunya kita akan lakukan secara berimbang dari secara melakukan penjualan dari bisnis kita, tapi juga meningkatkan juga pelayanan terhadap nasabah kami. Baik, menarik sekali. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Dialog bersama dengan Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services Handoyo Gunawan Kusuma dan Direktur and Chief Marketing Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnain akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Awards 2021.